Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malamnya tanya karena pihak bertepatan dengan Maulid, nona kitab yang merupakan ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin, yaitu Mau'izatul Mu'minin. Nah, diceritakan tentang masalah sifat-sifat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya dia bisa mengenang kembali bagaimana tingkah lakunya Nabi kitanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menjadi manusia yang paling istimewa, menjadi orang yang paling bahagia. Bahkan dalam seluruh pintu-pintu syurga atau akhirat semuanya tercantum nama Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang semuanya yang dicapai oleh Rasulullah karena beliau mempunyai akhlak yang sangat terpuji, tingkah laku yang sangat luar biasa, yang beda tingkah laku beliau dengan manusia-manusia yang lain. Maka sehingga pantas Rasulullah punya sebuah derajat, punya martabat, punya keistimewaan yang paling tinggi, yang hanya dirumpa keistimewaannya derajat tersebut oleh para, jangankan oleh para manusia biasa, anbiya sebelum Rasulullah juga hanya merumpa martabat demikian. Makanya Allah menyampaikan wa rafa'na laka dzikrak, dan sungguh aku angkatkan sebutan engkau, nama engkau saya angkatkan. Artinya la tuzkaru, la tidak disebutkan sesuatu namaku, kata Allah. Anak kira adanya disebutkan nama Allah kecuali nada sertai dengan nama Nabi Muhammad. Ini harus kita belajar untuk kita bisa bertemu dengan Nabi urut akhirat, untuk kita bisa bersama-sama Rasulullah sehingga urut akhirat, untuk kita bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah. Makanya kita untuk belajar bagaimana akhlak daripada beliau. Dalam kitabnya disebutkan bahawa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa menambah ianya Allah dengan akhlak yang terpuji dan dengan kebagusan daripada adab. Dan ada ianya Rasulullah itu selalu berdoa Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Jadi nekala Nabi Muhammad padahal punya sifat yang sangat luar biasa, sehingga Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad mempunyai sikap, sifat, adab yang sangat luar biasa. Tetapi biarpun demikian, beliau juga tidak pernah meninggalkan tu berdoa, daimah su'al, selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, Nabi lumbu mendapatkan sifat atau akhlak dengan akhlak yang terpuji. Jadi salah satunya adalah berdoa. Jadi tanya untuk ingin menjadi orang yang berakhlak yang mulia, hanya kekuatan bagi kita. Payah si jiwa kita untuk menjadi seorang pemaaf, payah jiwa kita untuk menjadi seorang pemurah, payah jiwa kita untuk terhindar daripada mengupat-upat saudara, payah jiwa kita untuk termasuk terhindar daripada pemarah, terhindar daripada hasud dan dengki. Ini adalah hal yang mudah. Nah, kalau untuk nala di kalangan kita, padumro na orang yang bersifat dengan pemurah, dumnala orang-orang yang kaya, padumro yang mereka ingin menyumbangkan hartanya untuk agama. Dumnala katanya di antara orang-orang Islam yang lahir sama-sama daripada keluarga Islam. Tetapi berapa banyak orang yang bisa menahan diri daripada menyakiti saudara. Ini membuktikan bahawa itu adalah bukan hal yang sepele, itu bukan hal yang mudah. Makanya perlu bagi kitanya terus menerus adanya mampu oleh kitanya lakukan hanya dengan taufik dan hidayah daripada Allah.
Kadang-kadang Allah kepilihkan daripada orang-orang yang kaya. Kepilih orang yang bersifat pemurah hanya daripada orang-orang yang hidup pas-pasan. Gonyan yang lebih le sumbang untuk agama. Gonyan yang lebih le berkorban untuk agama Allah. Menanti kadang-kadang kepilih sifat-sifat mulia, sifat-sifat terpuji kan daripada orang-orang yang sempurna. Kadang-kadang orang yang serba kekurangan, orang yang kurang di segi tubuhnya, orang yang cacat dalam kehidupannya, padahal gonyan merupakan pilihan-pilihan untuk mengikuti sifat-sifat Rasulullah. Menanti kadang-kadang dipilih oleh Allah dari sekian hamba-hamba, yaitu hanya hidup kelebihannya pada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak banyak memiliki harta. Yo ke gara-garanya maka terus menerus gedanya yang paling pokok untuk menjadi orang yang punya akhlak yang mulia, untuk mempunyai akhlak yang terpuji, yaitu dengan terus berdoa kepada Allah. Karena Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepada aku, maka aku akan mengabulkan segala doa-doa kalian. Jadi terus menerus saya berdoa kepada Allah. Berdoa untuk akhlak kepada anak-anak gedayang. Anak-anak gedayang sampai menjadi anak-anak yang murka. Sampai menjadi anak-anak yang durhaka. Anak-anak yang tidak punya adab dalam hidupnya, tidak punya akhlak. Anak-anak yang kurang bimbingan agamanya ke. Maka berdoa selalu, baik putus asa katanya. Karena hanya dengan berdoa yang bisa merubah, ya muqallibal qulub, ya muhawwilal ahwal, yang bisa merubah keadaan seseorang adalah hanyalah Allah. Kadang-kadang tak kala dari sirah orang yang jahat menjadi orang-orang yang baik. Lihat sejarah-sejarah para ulama-ulama terdahulu, dari dasar pun penjahat menjadi seorang ulia. Dari dasar pun orang-orang pemabuk menjadi orang-orang pilihan. Nyan bandum-bandum hanya disertai dengan doa. Jadi baik tanya dalam berdoa. Jadi baik merasa berat kah bak tak buat baik bak tak melaki kepada Allah. Karena tanya beda, Allahnya beda dengan manusia. Karena punya manusia sesama manusia, nya punya tak melaki semakin jauh. Uronyo ibi udah dalam laki ke kai putih-putih je saya kai udahnya nya hendak pudadang to na pun saja laki. Beda. Tetapi Allah menyahana dalam laki marah. Jadi menyangan Allahnya semakin tanya hana dalam laki semakin jauh. Bahkan karena Allah adalah yang memiliki segala-galanya. Pu yang tanya lakinya sedikit agai ba Allah. Punya manusia teli hijau habis. Maka mengabe-abe pu yang dalake maka hijau roy, tapi Allah karena bersifat dengan sifat kuasa memiliki segala-galanya, maka ia semakin tak puji. Hana dah belakang satu nyan ganggap gedanya orang yang sombong. Makanya diceritakan dalam ilmu tasawuf, bahkan kadang-kadang sirah hambanya gebi musibah besar. Dari sirah orang kaya menjadi orang miskin. Dari sirah orang yang sempurna segala bentuk tubuh menjadi orang yang cacat. Dari sirah orang yang tinggal senang-senang udah musibah sehingga goyang dalam keadaan susah. Supaya kita merengek-rengek di hadapan Allah. Allah supaya gue coba gedanya. Supaya gedanya semakin dekat dengan Allah. Karena semakin daya hana butuh, semakin sempurna dalam tajalani udipnya, semakin daya hana butuh kepada Allah. Maka di saat hana butuh, jadilah gedanya orang-orang yang sombong. Jadi yang paling pokok Nabi Muhammad selalu berdoa, Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Ya Allah, perbaikilah segala tubuh-tubuhku, perbaguskanlah tubuh-tubuh lun, dan perbaguskanlah segala akhlak-akhlakku. Jadi Nabi selalu berdoa, terus menerus berdoa. Ya, jadi tanya menan yang paling penting tanya untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang disenang oleh orang lain, untuk menjadi orang yang bermanfaat udip ke orang yang lain, baik dua berdoa. Ud'uni kata Allah, astajib lakum. Jadi baik berdoa. Lebih-lebih dia sembahyang yang merupakan hal tempat-tempat yang mustajabah doa. Li azan, di antara azan dan iqamah itu merupakan tempat-tempat yang mustajabah.
Jadinya lah watai-watai yang mustajabah. Tengah malam. Karena dalam sebuah hadis Allah menyampaikan bahawa setiap tengah malamnya Allah nak utus sira malaikat di atas muka bumi. Ya kalian tah hamba Allah yang berdoa, maka akan aku kabulkan doanya. Tah hamba Allah yang meminta keampunan, aku ampuni segala dosanya. Tah hamba Allah yang meminta rezeki, aku cukupkan akan rezekinya. Setiap malam. Jadi tinggal-tinggal malamnya ke nyana persoalannya katanya berdoa. Jadi baik sombong katanya, yang paling penting dia katanya adalah merendah diri di hadapan Allah berdoa. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau terus-menerus berdoa kepada Allah. Allahumma hasin khalqi wa khuluqi. Bahkan waktu saat tanya taluhro bak kaca tak pakai pakaian sunat tak baca doanya. Allahumma hasin khalqi wa khuluqi. Ya Allah, perbaikilah segala bentuk tubuh lo, khalqi iaitu ciptaan lo, wa khuluqi dan akhlak daripada aku. Jadi berdoa. Nah anak tanya yang jin menyusahkan dalam mudik budaya. Pu yang dah perah anak ipati, pu yang dah buat anak susah dengan kondisi keadaan anak-anak tanya. Maka baik dua berdoa kepada Allah. Ini nak ceritakan Nabi. Maka sehingga karena Rasulullah terus menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fastajaballah. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima doa Nabi sehingga Nabi berkata, addabani rabbi fatahsinu ta'dibi fa ahsana ta'dibi. Aku ini diajarkan akhlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku ini diajarkan adab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya baguslah adabku. Kenapa? Karena Nabi selalu meminta untuk begat adab dan begat akhlak. Itu kadang-kadang hendak berat bro tak kaya ada. Pu yang dah berat hai pati. Hek tan pada bubuk kebaikan. Berat pikiran dayo, berat tubuh dayo bak melakukan kebaikan tanpa tersadari. Tanya hana pernah taling jarau di ke Allah. Hana pernah taruh mata di hadapan Allah. Hek tadi di murid hai pati sapua. Hek tak buat waktu akhir jihad kerana yang ke murid yang melawan katanya Allah. Bahkan menjadi musuh. Pun rencana ngon duduk je ke musuh. Hana tak sadari dia katanya kadang-kadang kurang katanya dalam berdoa. Karena tak andalkan kemampuan. Salah tanya, tak andalkan kemampuan tanya tidak seberapa. Karena semua itu datang daripada taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah permulaan start Rasulullah sering berdoa, maka akhirnya fa ahsana ta'dibi, aku merupakan akhlak yang terpuji. Pernah ditanyakan oleh pada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, wahai Aisyah, sif lana khalqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada kami bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, adalah akhlaknya Rasulullah Al-Quran. Al-Quran itulah merupakan akhlak daripada Rasulullah. Pu yang diajarkan dalam Al-Quran lagian ke akhlak Rasulullah. Pu yang diperintahkan oleh Allah lagian ke yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran disebutkan khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Lakukanlah akan kemaafan. Jadilah kamu orang-orang yang memberi maaf. Al-Quran menganjurkan tanya untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Maka Rasulullah lagi yang bersifat. Sikap Rasulullah selalu pemaaf. Jangankan dengan kawan, dengan sahabat, dengan musuh-musuh juga menjadi pemaaf. Hana benci Rasulullah kepada orang-orang yang menyakiti beliau. Nekalan kiban berat persoalan Rasulullah pada saat beliau di Taif. Dirham mana badai. Padahal dia berangkat daripada kota Mekah, bak nak fikir-fikir bah kerja unang gro lain, unang gro Taif. Hana disakiti lagi disakiti Mekah. Rupanya teruk dia tambah berat lo. Jangankan manusia biasa, malaikat mentang kana perintah Rasulullah, kana pegah. Wahai Rasul, Allah nak kirim salim bawa nak sampaikan nyo uronyo gunung nanggro Taif nyo tunduk kepada kata. Menyatayu roh mata hurung Taif maka akan hancur menum je ke laut.
Nyamban wewenang yang gebila Allah. Dia katanya kan kada pegah haju nepa habis ke dia tiga. Nabi hana lagi an. Bahkan berdoa lah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya. Ya Allah, Nabi petunjuk kepada iaitu kepada orang-orang di nangrodai. Bahkan pegah alam malaikat Jibril dia, hai Muhammad, ada awaknya berangkau dah pegal li kata berangkau dah pemaah yang akai awak taifnya tetap lagi nanti. Nakun li Rasulullah ka urunyan hai patih habalon. Ka urunyan benci kepada lo. Dalam kiiang awaknya nalah anak-anak dan keturunan. Sehingga keturunannya akan beriman ke lo, maka akan bertambah sid umat lo. Sungguh taha malaikat luar biasa kata hai Muhammad, mempunyai akhlak yang sangat terpuji. Jadi pun berkata khudil afwa, lakukanlah, bersifatlah kamu dengan sifat kemaafan. Maka akhirnya beliau melakukannya. Jadi pun yang disampaikan dalam Al-Quran beliau melakukan. Wa'mur bil urfi, kemudian perintahkan dengan kebaikan-kebaikan. Rasulullah selalu merintahkan kebaikan. Pun yang amanah-amanah yang Allah pundakkan hana pernah sia-siakan. Segala pu yang melakukan kejahatan-kejahatan, pun yang melakukan kesalahan-kesalahan, bahkan Rasulullah bak sabar uro pada saat-saat kena meninggal Rasulullah nehai mandum sahabat. Mandum para sahabat nehai li Rasulullah dalam masjid bak wadanya. Natanya oleh Rasulullah, wahai para sahabat lun mandum, kali lun sampaikan tentang iman dan Islam kepada kata, mandum jawab kali. Pu yang amanah daripada Allah, wahyu daripada Allah, kali lem putruh kepada kata kali. Pakon karena teringat li Nabi kena berangkat menghadap Allah, kena meninggal Rasulullah, baik sampai na amanah yang golem disampaikan. Mia gedanya wata yang kena ada tom-tom. Nyambannya. Bahkan yang kali yang kedua ditanya oleh Rasulullah, wahai para sahabat long, putrana kesalahan lon kepada kata. Putrana yang menyakiti daripada lidah lon kepada kata. Putrana perbuatan long yang menzalimi kata. Sengap mandum para sahabat. Mandum para sahabat berfikir tidak pernah Rasulullah melakukan kejahatan. Hana pernah Rasulullah melakukan buat yang terzalimi. Hana pernah Rasulullah menyakiti hati kamu sahabat-sahabat. Lidah beliau, tingkah laku beliau. Hana. Padum-padum gedanyang lam kembali pun ada pegah laju. Mengingat kadang-kadang long akan berangkat menghadap Allah. Baik sampai hal yang menyangkut long dengan gata mandu. Nyanban akhlak Rasulullah. Maka dalam ceritanya bedahlah sirau ragam. Yang ragamnya mantan sirau preman. Sahabat Rasulullah duduk menjadi sahabat yang nan Uqaisyah atau Akasyah. Beliau tunjuk tangan, ya Rasulullah, sebenarnya lung sampaikan adanya, tetapi karena kabar kali-kali ron ungkapkan, kabar kali-kali ron tanya, putra pernah na kesalahan lung kepada kata, ngan lung na pernah ya Rasulullah. Di saat dalam peperangan Uhud, ron dicung kuda. Sedangkan long iaitu long deng. Pada saat ron support kuda kenang palung, kenang kulit long ya Rasulullah. Walaupun nyan long hana long kira adanya, tetapi karena tayang menyonyo long sampaikan. Maka pernah kenang cambuk long padum-padum ge pada saat ron support kuda watanya ya Rasulullah. Akhirnya nakal Rasulullah kepada Bilal, ya Bilal, tamang 3 rumah lon ya cok cambuk yang pernah long support Uqaisyah zaman. Tak ke benda bila tok pintu Fatimah Zahra, putri daripada Rasulullah. Tanya lin Fatimah, wahai Bilal, kupu ke Rasulullah cambuknya. Tanya lin Fatimah, hana ngijok di Rasulullah karena Uqaisyah guna tung balah Rasulullah. Kupu putra na pernah salah ayah halun, kau ceritakan. Oma bahlun menteng yang thun natanya. Akhirnya pada saat Uqaisyahnya guna putra khun gebeda
Nehalang pertama sekali oleh Abu Bakar Siddiq. Wahai Uqasyah, be'ro siksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lungnya ke yang merupakan benteng beliau. Di saat perjalanan beliau dari negeri Mekah ke Madinah dalam penuh kesusahan, maka lunglah yang berani, lunglah yang menjaga beliau, lunglah yang bersama beliau, menemani beliau dalam setiap duka, dalam setiap kesusahan. Maka uronyo lung hana lung izinkan kata untuk tak sakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duknala urung-urung kafir berokan yang ingin untuk menyakiti Rasulullah, tapi selalu lung menghalang. Hana mungkin lung uronyo merelakan. Akhirnya nekele Rasulullah, wahai Abu Bakar, kata betul, tetapi uronyo adalah hubungan lung dengan Uqasyah. Silahkan duduklah engkau, wahai Abu Bakar. Kaka duduk Abu Bakar. Bedah Sayyidina Umar, lungnya merupakan orang yang paling benci zaman kepada Rasulullah sebelum lung tamang Islam. Tetapi setelah aku masuk Islam, tidak boleh seorang pun menyakiti Rasulullah. Maka uronyo lung hana lung izinkan kata. Nekele Rasulullah, wahai Umar, nyo adalah hubungan lung dengan Uqasyah. Duduklah kata. Sampai-sampai cucu beliau Hasan dan Husain yang mantang ubud watayan. Bedah mandua, wahai Uqasyah, nak support kamu mantang, benda support nenek kamu, kakek kamu yang katuha. Biarkanlah kamu yang akan tun mantang putra yang pernah terdalimiron oleh Rasulullah. Wahai cucu lung, silahkan duduk engkau. Yang kenyan, mbak watenya. Maka akhirnya Uqasyah menyampaikan, ya Rasulullah, pada saat ro nepoh lun jamun lun hana pakaian. Maka uronyo balasanji juga hana pakaian. Maka tibalah Rasulullah juga membuka pakaian. Maka saatnya ke Uqasyah berkata, ya Rasulullah, rone ba adat kena berangkat meninggalkan kamu mandum. Hana mungkin kamu musapat dengan rone uro akhirat. Maka gualah li Uqasyah Rasulullah, long inginkan untuk membalas pu yang pernah ron lakukan, tetapi supaya kulit long bersentuh dengan kulit rone uro akhirat, supaya bersentuh di dunianya, karena kulit rone sehingga akan dipajuh oleh api neraka. Maka long juga long inginkan lagi ya. Ternyata Uqasyah kan rencana untuk gebalah, tetapi ingin bersentuh kulit beliau dengan kulit Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berkata, kalau engkau ingin melihat orang yang mencintai aku, maka lihatlah Uqasyah. Nyambar rasa cintanya Uqasyah kepada Rasulullah, sampai-sampai najis kulit gonyan berlangsung bersentuh dengan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh katanya ambil intisari daripada ceritanya bahwa betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatian terhadap putra yang pernah dilakukan dalam hidupnya, ngengso yang pernah bermasalah. Karena netepu oleh Nabi bahwa persoalan uro akhiratnya berat. Karena netepu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa walau sekecil apapun persoalan tanya dengan manusia di dunia, tetapi uro akhiratnya merupakan persoalan yang raya. Ino di dunianya ubud, penggop hanya 1,000 2,000, tanah gop hanya sejengkai 2 jengkai. Tetapi uro akhiratnya adalah persoalan yang raya, karena hanya tabayuh dengan tanah, tapi pembayaran jisingah dengan amal-amal ibadah. Maka jin tanya oleh Nabi sebelum berangkat, putra na pernah long dalimi gata, putra yang pernah long sakiti gata, wahai para sahabat long, sampaikan uronyo, balah uronyo pu yang na terjadi baklun. Nyanban Nabi katanya berakhlak beliau. Makanya Rasulullah dikala kembali kepada Allah dalam keadaan tenang, hana hubungan nubacut dengan manusia. Tetapi bayangkan kadang-kadang tanya, kadang-kadang melinggai dengan tanpa tak sadari, tinggal letat utang, tinggal letat harta gop sajan, tinggal letat orang yang tak sakiti dengan lidah-lidah katanya, tinggal letat orang yang tak benci le katanya. Maka adanya ke yang menjadi malapetaka besar bagi katanya uro akhirat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, atadruna muflis yaumal qiyamah, adakah engkau kenal siapa orang-orang yang rugi di hari akhirat? Tah orang-orang yang berutang uro akhirat, tah orang-orang yang bangkrut uro akhirat. Para sahabat langsung menjawab, al muflis man la dama wal mala dirhama mala mala wala dirhama.
Yang ikut orang bangkrut orang hana harta ya Rasulullah. Yang ikut orang bangkrut orang-orang yang hana peng ya Rasulullah. Bukan, kata Rasulullah. Al-muflis min ummati may ya'ti yaumal qiyamah. Orang-orang yang bangkrut orang akhirat adalah orang yang cukup le amal ibadah. Bisaumin wa salatin wa hajjin wa umrah. Orang yang watai gemai haji, umrah, berbagai macam amal yang cukup le watai ketumpuk ubai gunung, ubai raya. Akan tetapi mereka pernah mengupat saudaranya. Tajak umrah 5 euro agai. Tajak haji 40 euro agai. Tak sembahyang 5 minit sagai. Si euro si malam 5 bawate 5 kali 5 25 minit sagai. Tetapi kadang-kadang tanpa sadar orang yang tak sakiti leg dia tamu pat leg tanya mulai bengah sampai suput, hansip suput sampai malam. Nyan hana pernah tak tulis dia katanya. Tetapi ada yang kata tercatat, kata tulis mandu-mandu matanya. Maka hana tak teh-teh pada hai katanya orang yang bangkrut. Ibarat le katanya yang nak tinggal ke harta yang terumpak sampai-sampai. Ku hutang pertama haju-haju hana tinggal tu. Letat laba orang yang kita mempeng 1 juta. Letat laba orang yang kita mempeng 5 juta. Padahal likonnya tinggal tamutang 20 juta. Anak dia leh. Deh. Hana tersadari leh tanya. Makanya Rasulullah sampaikan adalah orang-orang yang bangkrut itu adalah orang yang cukup le amal ibadah yang watai ketumpuk ubai gunung raya. Tetapi di likunnya ada orang yang pernah dia upat. Anggap balik. Duh. Hei dalung tu. Jadi akhirnya teruslah orang-orang yang pernah kita yang sakiti orang akhirat. Terus orang yang pernah taupat ke orangnya mulai bengah sampai tuput. Terus orang-orang yang pernah tanya hasud ke orangnya. Terus orang-orang yang pernah tanya cok harta orangnya. Maka watanya orangnya meminta balasan daripada apa yang kita lakukan. Maka ngempu dah balah yang ke ngan umrah, ngan haji, ngan sembahyang. Cok sembahyang jok ke populan le. Yang tamu pas euro 20 per jam. Orangnya mesti lihatnya dalam perjalanan. Nyo dari ino beda jauh Bandar Aceh. Habis wate per jam Bandar Aceh. Nyan la motor per jam habis urang tau pan nak tinggal dah. Sembahyang 10 minit kan. Sembahyang 10 minit. Yang tinggal de oma kamu mono nadang sembahyang ibadahnya yang tinggal de. Yang kun kurang mono la motor per jam hana tinggal. Tetapi yang kagak tulis mandu walaupun dayo hana tinggal. Yang ke uru-uru yang tahu pak mono hansip dengan sembahyang uroyan rupanya. Ubaina sembahyang yang kau likut bayar gurunya le siro. Yang tu 3 mumpat. Mana tak mumpat 20 tahun kau dep tu. Ngampuran dia bayar lah. Payah haji ubena puasa aja mendung ulam sep sid tamah umrah haji baru 2 orang lah. Mana orang kampung sertuh ro 2 orang baru lah amal muno kabeh. Maka nepegah le Rasulullah akhir ji gecok keburukan orang yang pernah tanya sakiti. Gecok keburukan orang yang pernah tanya sakiti. Gejuklah kepada gedanya.
Amal kebaikan tanya kabeh, amal keburukan menuju cukup le, metambah lam dengan amal keburukan gop, maka metempuklah amal keburukan tanya faturihat ilan nar. Akhirnya tanya dicampakkan dalam neraka jahanam. Nyo ke yang merupakan urang-urang yang rugo. Gonyan tinggal bersenang-senang pada saat dihisab oleh Allah. Urang lain tinggal susah gonyan ke fikir enteng. Karena kalau kerja wajib padum go, kai keun tungku haji le urang lain. Kalau kerja umrah padum go. Kalau ke buat ibadat itu masjid sampai-sampai na jamaah. Padahal nak tinggal otak kedebit jamaah itu masjid yang 30 minit 5 orang mumpat. Tak geduk bagi dia habis orang ge pegah berang apa. Hana tinggal ke bawa ugo bala kecau hana laki idin. Hana tinggal ke ata yang lampuh go ata goyan. Atanya hana tercatat bak diri kita yang. Sebab tanya selalu punya kerod yang tak ingat kebaikan. Monya ke gop sabe-sabe yang tak ingat keburukan. Nyo ke orang yang bangkrut dan pegali Rasulullah. Makanya Rasulullah cukup ya katanya. Padahal hana pernah keburukan dilakukan oleh Rasulullah. Karena ya tat atayan gepesapat orang mandung masjid. Getanyang oleh Rasulullah. Putra yang hana pernah long putuh kepada kata. Putra yang pernah long dalimi kata. Putra yang pernah long sakiti kata. Gerelakan dirinya. Padahal katuha watayan ka lemah badan. Sahabat-sahabat mandung klik watayan be ya Rasulullah. Bahkan mau mentang yang tun. Baik tak sakiti Rasulullah wa yukasyah, bahkan mau mentang yang tun, tetapi hang bila Rasulullah daripada urus akhirat sehingga lebih raya. Nyo ke yang perle akhlak yang perle katanya. Berhati-hatilah dalam udip katanya. Jangan pernah bangga dengan amal kebaikan yang katanya lakukan. Karena tanya sabe-sabe terbayang dalam pikiran hanya kebaikan. Tanya kegop. Sementara keburukan yang pernah katanya lakukan tidak pernah terhitung katanya. Maya haji nak tak hitung tapi. Tengok tanya ke padung ke haji 5 ke 6 ke mandung terhitung katanya. Umrah bi terhitung katanya. Tapi tak tulak gopnya hana pernah terhitung katanya. Tak keun kurang hana pernah terhitung. Yang kenyo ke sebab-sebab tengok tanya menjadi orang-orang yang bangkrut orang akhirat. Ya, maka berhati-hati dalam udip katanya. Nyo ke makaji susah, sulit katanya untuk menjadi orang yang baik. Sulit dia katanya untuk menjadi akhlak yang baik. Lagi bah-bah watai orang yo. Tanya menyata jauh masjid tayak buat kan beri kedai trade. Tetapi cinengkalan bagi dia kopi. Ana meri ya. Tiap bunga. Menyambut Allah sasabe ko. Mendek bet tiap jemaah 3 hai 3 mentang gaji. Tetapi na orang yang bagi dia kopi bet aja sabe hai kedai kopi 3 mentang aja kedai kopinya hana. Tetap tiap bunga oleh ni oka kedai kopi. Ya, pagal lagi anda ya. Karena ada yang kebaikannya sulit, maka nyo ke perle katanya untuk meminta doa kepada Allah akan diberikan taufik oleh Allah kepada kita.